Hai semuanya, assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman. Apa kabarnya nih? Balik lagi nih sama Ega di teras Ega nih. Nah, kali ini Ega mau bahas tentang Syngonium pink. Nah, gimana caranya? Syngonium pink itu kan dia kalau lama-lama itu daunnya jadi hijau. Nah, gimana caranya supaya ngembaliin warna daun barunya itu jadi pink lagi? Ini Syngonium pink yang daunnya berubah jadi hijau. Nah, kenapa dia jadi hijau? Dan yang malah daun-daun yang pertamanya itu maksudnya daun terakhirnya itu malah hijaunya hijau semua, sisa pinknya sedikit. Nah, ini videonya gak ambil 1 bulan yang lalu. Nah, sambil jelasin, sambil kita ini dulu ya. Langkah pertamanya itu buat ngembaliin warna hijaunya, kita harus cutting dulu daun hijaunya. Nah, ini berhubung karena ini indukan dan udah bisa di cutting, jadi kita cutting. Ini di bagian akarnya yang udah keluar itu Ega kasih lumut supaya akarnya itu cepet panjang gitu. Jadi pas kita mau cutting itu udah bisa langsung ditanam ke tanah. Jadi nggak perlu dipropagasi pakai air. Kalau kita mau cutting atasnya aja itu sebenarnya nggak perlu dibongkar ya. Tapi ini Ega mau cutting cacah semuanya yang bisa dipotong. Jadi bagian-bagian dalam yang bisa dipotong itu mau dipotong, jadinya Ega bongkar aja gitu, kayak gini. Nah, ini nih Ega udah uji coba ya. Iya. Coba ditaruh di tempat yang teduh, terus dicoba ditaruh di tempat yang kena matahari, dan di tempat yang terang dan terlindungi. Nah, ternyata setelah uji coba yang terakhir itu kan katanya supaya daunnya itu tetap pink, nggak keluar hijaunya, katanya dijemur matahari. Nah, ternyata setelah Ega jemur matahari dan kena matahari langsung gitu ya, kena matahari langsung pagi sore, jadi ditempatkannya itu tuh yang memang kena matahari, kena gitu ya, sinarnya tuh kena ke daun gitu. Ternyata yang terakhir itu kan keluarnya malah lebih hijau. Terus masih dicobain lagi kan, nunggu keluar daun satu lagi, ternyata tambah hijau. Ternyata setelah Ega pelajari lagi, ternyata bukan kena matahari langsung guys. Ternyata yang bener itu naruhnya di tempat yang terang tapi tetap di bawah naungan gitu. Kalau ditaruh di tempat yang teduh banget, teduh gitu ya, nggak terang, misalkan di sela-sela tanaman lain atau di bawah pohon, nah itu juga dia cenderung warnanya itu jadi lebih hijau, agak kusam kayak gitu. Atau misalkan nih ditaruh di tempat yang misalkan di bagian kalau malam itu nggak ada lampu misalkan, itu juga dia akan lebih cenderung hijau. Jadi setelah yang terakhir itu Ega coba ditaruh di tempat yang terang tapi di bawah naungan, terus kalau malam juga ada lampu, nah ternyata dia keluarnya pink gitu. Nah, tapi kalau udah terlanjur itu kan hijau, jadi kita cutting yang hijau, jadi dia kayak keluar lagi yang barunya gitu. Dan ternyata keluarnya yang baru pink. Nah, ini akarnya kita bersih-bersihin dulu supaya kelihatan bagian yang mau dipotongnya itu, jadi nggak salah potong. Nah, kayak gini, ini udah bisa dipotong nih. Nah, Ega gunain pakai gunting tanaman kayak gini supaya sekali cut langsung putus gitu. Kalau pakai pisau itu agak susah ya, bisa-bisa salah potong jadinya. Nah, ini, nah kayak gini tuh, itu kan masih bisa tuh dipotong lagi tuh bagian atas.
Nah, cuman ini harus hati-hati karena dia mepet banget. Tuh. Ini akarnya udah lumayan panjang dan aktif, jadi nanti kita bisa langsung tanam ke media tanah. Nih, kita bersihin dulu biar bisa bagian yang mau di cuttingnya tuh mepet banget soalnya ke daun yang satunya. Coba kita iniin dulu ya. Nah ini, jadi agak ke bawah dikit. Nah, iya. Ya ada satu yang kepotong nih. Tapi nggak apa-apa, daun yang itu cacat. Nah kalau bisa kok motongnya itu jangan terlalu mepet ke akar ya. Jadi sisain tangkainya sedikit, sekitar 2 cm supaya dia nggak busuk. Syngonium ini dia di batangnya itu mengeluarkan ada getahnya gitu ya. Jadi kalau habis cutting itu kalau bisa dikasih fungisida atau dikasih betadine juga bisa. Nah ini juga kamu cutting nih. Yang ini akarnya masih sedikit banget, tapi udah bisa karena akarnya udah aktif. Nah ini juga masih kecil. Nah ini juga bisa dapat satu lagi nih, tapi ini kecil juga ya, tapi satunya udah panjang, tapi terlalu mepet juga nih, takut nggak bisa. Tapi kita coba aja ya, kita pisah-pisahin dulu. Kayaknya nggak bisa. Oke, jadi sekarang kita coba tanam ya. Ini Ega mau pakai potnya ini yang kecil aja dulu. Ini ukuran 12. Jadi disesuaikan dengan akarnya ya. Nanti ini kalau akarnya udah mulai keluar karena dia akarnya cepet banget panjang, baru kita tuker, kita repotting ke pot yang lebih besar, disesuaikan sama akarnya. Untuk media tanamnya, Syngonium itu dia suka media yang lembab ya. Jadi kita pakai medianya percampuran sekam bakar. Terus ini kalau ini pakai sekam, terus pakai kokopit, pakai pupuk organik, sedikit pasir malang, andam, terus pakis, akar pakis sedikit. Nih, Syngonium itu dia suka lembab. Terus kalau nyiram, kalau yang pertama ini kita nyiramnya kita full. Terus berikutnya kalau nyiram itu tunggu bagian atasnya itu sedikit kering, mungkin sekitar 1 ruas jari gitu kering bagian atas. Udah mulai kering gitu baru kita siram lagi full gitu. Jadi nyiramnya itu kalau sekali nyiram itu harus bener-bener basah semua ya. Terus pas mau nyiram lagi kita tunggu dia sampai kering lagi supaya dia nggak cepet biar dia itu nggak berjamur, karena kalau yang siramnya itu sedikit-sedikit itu lebih gampang kena jamur gitu. Itu dari yang hasil Ega browsing ya, dan ternyata memang bener setelah dipraktekin. Karena dulu Ega juga suka siram itu, misalkan nih tanahnya medianya itu lembab gitu ya, jadi Ega siramnya sedikit-sedikit sukanya gitu. Nah ternyata itu tuh bikin cepet berjamur. Jadi lebih bagus itu tunggu kering terus kita siramnya guyur full. Nah ini terus setelah ditanam
kita siram. Ini Ega suka siram pakai semprotan kayak gini, selang, supaya apa namanya, akarnya itu tuh menyatu ke media dan apa, ngikat gitu, jadinya dia nggak goyah. Ini untuk pertama, pakai potnya yang kecil. Kalau yang ini, yang satu daun ini, dia pakai pot yang 10. Terus yang indukannya tadi pakai 12. Syngonium ini akarnya itu cepet banget panjangnya. Jadi nanti kalau misalkan dia udah keluar tuh di bagian di lubangnya bawah, nah itu kita bisa langsung repotting ke pot yang lebih besar lagi. Nah ini indukannya. Gunanya kita pakai pot kecil itu supaya bisa mengontrol ini ya, airnya, supaya airnya itu enggak apa sih namanya itu, enggak becek di bawah, jadi cepat keluar gitu ya. Kalau kita siram itu keluar semua gitu. Terus juga biar akarnya itu cepat penuh di pot kayak gitu. Jadi kan kalau akarnya itu belum penuh kan, belum panjang, jadi dia kan kayak nutrisinya itu tuh terfokus untuk bikin akar kan, jadi kayak tunasnya itu tuh jadi lebih lama keluarnya. Untuk daun-daun tua itu dia memang warnanya jadi berubah, jadi lebih hijau dan sedikit jadi pinknya itu jadi lebih jadi pudar gitu kalau untuk daun-daun yang udah tua. Pupuknya itu biasanya pakai Osmocote aja. Itu biasanya pupuknya Osmocote pakai apa namanya, yang pupuk slow release. Jadi makanya itu sekitar 4 bulan sekali baru ditambah. Ini jadi dapat berapa? 3. Nah yang sebelumnya juga Ega udah punya 2 dari indukan tadi, udah di cutting 2, dan itu juga hasil uji coba ternyata keluarnya pink. Nah ini yang lama, daun lama, ini daun lama ini. Nah terus dia mulai, sebenarnya bagus sih warnanya, hijau campur pink gitu, bagus, jadi unik gitu. Nah ini setelah di cutting, ini hasil cuttingan yang sebelumnya ditaruh di tempat terang dan di bawah naungan, jadinya kembali pink. 1 bulan kemudian, ini dia. Ini video yang baru Ega ambil nih hari ini. Nah ini indukannya udah keluar daunnya 1, pink banget dan besar. Kenapa dia bisa besar? Karena akarnya udah banyak. Kalau akarnya masih sedikit, itu biasanya keluar daunnya juga kecil. Tapi kalau udah akarnya udah banyak, nah itu daunnya akan besar. Ini juga yang satu lagi, yang hasil cuttingan itu, yang akarnya masih belum banyak, ini baru keluar 1 daun. Jadi kan dia nunggu akarnya ini dulu ya, agak panjang sedikit. Nah ini juga hasil cuttingan yang sebelumnya, ini dari 1 yang hijau. Jadi sekarang Ega udah tahu nih itunya, rahasianya. Pokoknya kalau yang namanya daun-daun yang berwarna cerah, yang berwarna gitu, kita harus tempatkan dia itu di tempat yang terang, tapi di bawah naungan. Yang harus kena matahari langsung itu sebenarnya kayak tanaman-tanaman yang berbunga gitu ya. Tapi ada juga sih daun kayak seperti puring, terus keladi katak, itu juga maunya dikena matahari langsung supaya keluar motifnya. Tapi kalau daun yang kayak gini
maunya di tempat terang tapi teduh gitu. Tuh cantik banget loh Syngonium pink ini. Oke, segitu dulu video Ega kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman tanamannya subur-subur semua. Dan sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.